Yo, assalamualaikum. Gonam Tech sekarang punya segmen baru. PC kalian. Di sini gue ngasih saran upgrade alat pencari nafkah dan kerja kalian, biar kalian bisa kerja sampai mampus, orderan res, dan yang pasti dapat fulus. Ya, saat kemarin gua sortir ya kan kiriman-kiriman dari kalian itu, gua nyari tema yang menurut gua itu menarik gitu kan. Sebenarnya gua mau bikin tema PC build up, tapi yang submit PC build up itu kurang banyak ya. Jadi tema di video ini ya upgrade PC kalian yang emang kurang lebih kalian gunakan untuk ngerjain kerjaan kalian, mulai dari ngetik-ngetik, editing video, atau bahkan sampai ada yang game developing. Dan mungkin bisa dibilang tema kita kali ini adalah upgrade alat pencari nafkah. Tapi di sini gue disclaimer dulu ya, kalau emang saran dari gue ini jangan dijadikan satu-satunya patokan kalian. Tapi jadikanlah ini referensi atau mungkin insight, karena gue juga di sini mungkin bisa salah atau mungkin bahkan teman kalian yang memberikan saran itu lebih pas sarannya untuk kalian daripada saran dari gue. PC yang pertama adalah dari teman kita Iza Sofyan. Ini spesifikasi PC-nya. Di sini Iza Sofyan itu menggunakan RAM 6GB dengan prosesor yang dia bilang sebelumnya pakai G630, sekarang di upgrade udah ke i3 generasi ketiga. Ya, dan ya di sini sayangnya masih menggunakan hard disk. Nah, PC ini digunakan oleh Agan Iza Sofyan untuk ngetik pakai Microsoft Word 2010 dan browsing ringan. Ya, rencana Agan Iza Sofyan ini setelah upgrade ingin menggunakan PC-nya untuk coding, dan ya paling enggak kalau udah bosen coding gitu kan, pengen main game ya paling tidak playable lah di kurang lebih 30 fps-an. Untuk budgetnya sebenarnya si Agan Iza Sofyan ini memiliki budget 950.000. Yang sebenarnya di sini dia udah ngomong kalau 950.000 itu dia gunakan untuk pertama power supply first player Blackshear 450 watt dan VGA card Evox Pro R7 240. Nah, tapi di sini gue akan memasukkan beberapa saran ya kepada teman kita Iza Sofyan. Nah, apa aja sarannya? Yang pertama, nggak usah ganti PSU. Ya, budget PSU-nya bisa ganti ke RAM, biar RAM-nya tuh bisa jadi 4GB kali 2, atau mungkin ganti CPU-nya ke i5 3470, atau mungkin bisa tambahin SSD. Jadi nggak usah ganti PSU. Tapi kalau emang ngebet banget nih kan ganti PSU, ya sekalian ambil PSU-nya yang bagus lah. Ya budgetin lah, untuk PSU sendiri tuh ya sekitar 800 ribuan. Ya karena jangan nanggung-nanggung kalau beli power supply. Itu dari gua. Nah, atau budgetnya itu semua lari ke VGA card. Ya walaupun sebenarnya R7 240 itu oke aja sih, apalagi kalau cuma ngejar playable gitu kan. Dan kalau cuma game ringan 30 fps ya oke aja sebenarnya, tapi kan apa dulu gamenya ya. Cuma kalau saran gue kalau bisa tabung lagi lah biar dapat GTX 750 atau 750 Ti atau GT 1030 yang mana ya semuanya tanpa menggunakan pin power. Ya kalau menurut gue kayak nanggung aja gitu loh kalau ngambil R7 240 kayak big no. Cuma itu kembali lagi ke Anda gitu kan, yang punya duit Anda. Itu dia saran gue buat teman kita Agan Iza Sofyan. Nah, kita lanjut ke teman kita Agan Ridwan Saputra. Ya, PC Agan Ridwan Saputra sebagai berikut. PC-nya masih tergolong jadul, masih menggunakan i5 2400 dan menggunakan motherboard Dell Optiplex 390, RAM-nya dual channel, dan sudah menggunakan power supply yang oke lah, masih bisa dibilang mumpuni. Ya, PC ini digunakan oleh Agan Ridwan ini untuk nonton video dan editing video. Nah, rencananya setelah upgrade PC ini pengen biar bisa digunakan untuk render yang lebih cepat lagi, karena sebelumnya dia juga udah editing video, dan mungkin bisa memainkan game dengan FPS yang lebih tinggi. Dan dia bilang budgetnya itu sekitar 1,5 jutaan.
Nah, saran dari gua nih, ini tuh PC menurut gua udah oke ya. Tinggal kalau belum SSD karena bang kenapa SSD? Nggak usah ditanya lagi lah kenapa kan. Nah, masalah render cepat ini teman kita juga belum menjelaskan apa aplikasi yang dia gunakan, apakah 3D rendering atau mungkin cuma render video. Ya katakanlah render video ya, mungkin pakai Adobe. Nah, sayangnya di sini teman kita pakai RX 550 yang mana Adobe itu lebih mesra sama VGA card Nvidia. Dan kalau masalah CPU kayaknya Anda stay aja di i5 ya. Karena untuk upgrade lebih dari i5 di motherboard jadul itu kalau seumpama ke i7 itu kayaknya kurang recommended kalau dari gua. Jadi untuk render ya tunggu aja sih kan, lu bisa ngeteh sambil nunggu ngerender atau mungkin melakukan hal yang lainnya. Walaupun lama ya nikmati aja. Kalau dirasa belum puas juga ya bisa jual RX 550-nya terus ganti ke GTX 1050. Kalau dapat ya harusnya dapat sih ya. Biar bisa achieve FPS yang lebih tinggi dan yang pastinya buat bantu-bantu kerja di aplikasi editing video karena sebelumnya gua asumsikan lu tuh pakai Adobe Premiere. Nah kan budgetnya itu 1,5 ditambah jual RX 550 ya katakanlah 1,2 jadi 2,7 itu udah dapat harusnya GTX 1050 ya yang non TI. Atau bahkan kalau Anda bejo gitu kan bisa dapat GTX 1050 Ti kalau bejo. Ya lanjut, yang selanjutnya adalah PC dari Agandika Satria. Spesifikasi PC-nya adalah sebagai berikut. Ya di sini masih menggunakan VGA onboard ya dengan prosesor i5 dari Ivy Bridge. Dan untuk VGA onboardnya sebelumnya dia tuh bilang kalau VGA cardnya itu adalah Radeon HD 6570 tapi ya nggak tahu kemana sekarang atau entah dijual atau apa. Yang penting sekarang dia pakai Intel HD dari motherboardnya. Dan di sini digunakan biasanya untuk bermain Dota 2, untuk bermain Valorant, dan untuk emulator mobile. Harapannya nih ya, setelah upgrade dia tuh bisa streaming game-game emulator mobile. Budget yang dia miliki itu sekitar 1 sampai dengan 5 juta rupiah. Nah, katakanlah budgetnya 1,5 ya. Itu 1,5 dipotong 200.000 untuk nambahin RAM-nya biar 8 GB 4 tambah 4. Jadi sisanya tinggal 1,3 juta. Ya, 1,3 juta itu ya udah bisa kali ya dapat GTX 660 atau mungkin R9 270X. Yang penting tinggal pinter-pinter nyarinya ya. Gua tahu kalau itu nyarinya bakal sulit. Cuma ya mau gimana lagi ya kan. Kalau budgetnya mepet pengen performa bagus ya emang kudu repot dan susah. Kecuali kalau nggak mau susah ya ambil aja GT 730, GT 740 yang baru ya kalau nggak mau susah kan. Dan ini VGA card itu udah bisa banget lu gunakan untuk live streaming. Nah sebenarnya ada satu lagi nih, cuma karena budgetnya itu mepet banget kan, yaitu SSD. Nanti kedepannya kalau emang ada budgetnya ya tambahin SSD di PC-nya itu wajib banget sebenarnya. Nah selanjutnya PC Agan Ahmad Nur Fauzan. Spesifikasi PC-nya sebagai berikut. Ya di sini menggunakan sistem LGA 1151 dengan motherboard H110, sayangnya masih menggunakan Pentium G4400 yang dia tuh hanya memiliki 2 core 2 thread dengan RAM 4 GB single channel pastinya ya. Dengan GPU GTX 650 dan sebagainya. Nah, teman kita ini menggunakan PC ini tuh untuk tugas kuliah, terus buat animasi 2D dan juga dia bilang buat main game seperti PB, GTA 5, Left 4 Dead dan lain-lain. Nah, harapannya sebenarnya setelah upgrade dia tuh cuma ingin mendapatkan FPS yang lebih tinggi aja. Dan katanya kalau masalah rendering apa segala macem nggak ada masalah. Karena nih orang nih suka high risk high return. Nah budgetnya tuh dia bilang 500 sampai dengan 800 ribuan. Dan ya pastinya dia juga udah tahu kan kalau apa sih part yang harus di-upgrade pastinya di prosesor. Dia juga udah sadar kayaknya. Dan di sini agak sulit sih ngerekomendasiin i3 di 1151 atau mungkin i5 bahkan ya, karena i3-nya aja itu di atas 1 juta. i3 generasi 6 itu di atas 1 juta, bayangin. Ya di budget segini kalau emang nggak pintar nyarinya mungkin gue akan sarankan lo ambil Pentium G4560 yang mana ini tuh udah punya 2 core 4 thread ya. Dan ini pastinya bakal membantu banget yang mungkin 2 core 2 thread itu bakal banyak shuttering ke 2 core 4 thread bakal terasa peningkatan performanya atau mungkin lebih stabil ya bisa dibilang. Nah nanti kalau ada budget lagi bisa tambahin RAM-nya 4 GB lagi biar dual channel.
Tapi karena budgetnya sekarang mepet ya, cukup upgrade prosesornya ke Pentium G4560 dan menurut gue itu udah bisa achieve FPS yang lebih tinggi dari sebelumnya. Oke, lanjut ke alat pencari nafkah teman kita, Michael Christian Sean Geraldo. Kalian bisa lihat spesifikasinya sebagai berikut. Betul, PC-nya itu masih baru, bukan jadul ya. Dia bilang katanya hitungannya udah agak tua tapi agak muda juga. Kepret lo, itu baru kemarin juga rilis, udah bilang agak tua. Ya di sini dia bilang kalau dia itu masih pakai iGPU dan PC ini tuh digunakan untuk editing foto, editing video ringan, school from home ya, sekolah dan game-game ringan seperti Valorant, GTA San Andreas yang dia bilang dia bisa remaster sendiri. Wih, mantap. Minecraft dan Minecraft juga. Jadi Minecraftnya ada 2 di sini. Nah, harapannya setelah upgrade itu PC-nya bisa digunakan buat editing video yang lebih berat lagi dan dia juga pengen main game AAA biar lancar. Nah, berapa sih budget dari orang yang punya PC ngomongnya jadul tapi Intel generasi 10 ini? Budgetnya itu sekitar 3-4 jutaan untuk upgrade. Ini orang keren lah, bisa bikin remaster sendiri ya, walaupun dia tuh belum ngasih tahu apa sih yang, walaupun dia belum ngasih tahu mana sih karya dari remaster dia, tapi ya udah oke lah, mantap. Ya budget 3-4 juta gitu kan untuk saat ini. Mungkin dapat GTX 1060 yang 3GB ya, atau mungkin GTX 1050 Ti. Ya kalau mau nabung lagi bisa dapat GTX 1650 yang kisaran harganya tuh 4,5 jutaan di kondisi bekas. Dan kalau video card AMD ya paling-paling RX 570 yang 4GB. Cuma kalau lu itu editingnya pakai aplikasi Adobe, gua akan lebih sarankan ambil Nvidia. Ya mungkin ini aja kali ya saran dari gua gitu kan. Pastinya ini tuh ke VGA card. Cuma kalau emang lu ngincar VGA card yang lebih tinggi performanya ya otomatis harus menabung lagi gitu kan. Secara ini kan alat untuk kerja ya. Ya kalau butuh banget ya emang itu opsinya untuk saat ini gitu kan. Nggak ada lagi. Kecuali kalau bisa sabar pakai iGPU lagi, tabung lagi. Ya lanjut ke teman kita Agan Koko Mutakin ya. PC-nya itu sebagai berikut, spesifikasinya kalian bisa cek. Ya seperti teman-teman yang lainnya menggunakan Intel generasi ketiga dengan motherboard H61 dan power supply-nya Dazumba 450 watt. Ya dia bilang PC ini dia gunakan untuk kebutuhan ketik-mengetik saja. Yang harapannya setelah di-upgrade tuh bisa menggunakan PC ini untuk kebutuhan game dan editing video. Dia bilang budgetnya itu 1 juta rupiah untuk upgrade. Nah sebenarnya kalau saran dari gua tuh ada 2 opsi kan. 1, upgrade dulu PSU-nya ya biar luasa pilih VGA card. Tapi jangan PSU yang nanggung juga kan. Budgetin aja 600-800 ribuan untuk PSU sendiri. Atau kalau nggak mau upgrade PSU gitu kan, ya ambil antara GT 730 atau GT 740 atau mungkin R7 350 gitu kan. Atau jual VGA card saat ini HD 5570-nya buat nambahin budget ke GT 1030 atau mungkin sejenisnya kalau dapat. Karena ya cuma itu gitu kan opsinya, ya tinggal lo pikir aja apakah pengen upgrade PSU yang bagus atau mungkin gak mau upgrade PSU langsung ke VGA card. Oke lanjut ke PC-nya teman kita selanjutnya adalah Agan Dede Prayadinata dengan spesifikasi sebagai berikut. Sebenarnya PC ini tuh PC rakitan yang dia bilang belum jadi ya, tinggal kurang VGA card-nya aja. Menggunakan Ryzen 5 3500 dengan spesifikasi ya udah up to date. Tinggal belum ada VGA card-nya karena ini tuh CPU yang wajib banget pakai VGA card karena nggak punya iGPU tentunya. Ya dia bilang sekarang dia belum menggunakan PC-nya, jadi dia masih menggunakan laptop jadul dengan spek i3 3238M dengan RAM 4GB yang biasanya dia gunakan untuk main CSGO dan bermain cloud gaming di GeForce Now. Nah rencana penggunaannya itu PC yang belum jadinya ini akan digunakan untuk sekolah
dan untuk gaming dan untuk 3D modeling sama developing game. Mantap, developing. Nah, budget yang dia miliki itu untuk VGA card sekitar 2,5 sampai dengan 3 jutaan. Dan dia sih katanya bilang mau nunggu Intel Arc kalau emang harga rilis dari VGA card Intel Arc ini masuk akal. Harga masuk akal tuh berapa gitu kan? Sekarang ini emang nggak ada yang masuk akal sekarang ini, jadi ya kita harus menerima apa adanya. Lagian gue juga akhir-akhir ini nggak mengikuti perkembangan Intel Arc karena ya baru isu-isu, baru bocoran-bocoran apa segala macem. Gue tuh lebih enak kalau barangnya udah ada, udah benchmarknya keluar valid, itu gue lebih tertarik baru ya. Kalau barang-barang masih kabar gitu, gue kurang tertarik sayangnya. Jadi gue nggak mengikuti perkembangan Intel Arc. Nah, kalau masih sanggup nungguin VGA card Intel Arc ya ditungguin aja gitu kan. Berharap harganya masuk akal, berharap. Buktinya LHR aja itu harganya masih tidak masuk akal. Ya kalau boleh saran gitu kan, kalau sekarang ini butuh banget VGA card, ya karena VGA cardnya itu belum ada gitu kan, dan budgetnya itu 2,5 sampai dengan 3 juta rupiah, itu bisa ambil ya GTX 1050 atau mungkin kalau pinter-pinter nyarinya bisa dapat GTX 1050 Ti yang bekas pastinya. Atau bahkan bisa dapat GTX 1060 GB kali ya, kali. Ya gua harap sih lu bisa cepet beli biar kerjaan lu cepet dimulai dari game developing apapun itu. Karena ya PC itu alat gitu kan. Kalau didiemin gitu nilainya tuh berkurang terus. Nah, masalah VGA card ini kan ada orang yang emang butuh banget saat ini juga dan ada yang bisa ditahan gitu kan. Jadi Anda itu butuh VGA card sekarang banget atau masih bisa ditahan. Cuma kalau gue sih sayang gitu kan, tinggal VGA cardnya lagi. Kalau ada VGA card jalan, mending beli VGA card daripada nungguin ketidakpastian. Ya itu dia PC dengan tema alat pencari nafkah dari teman-teman Gonamtech ya. Ini sebenarnya yang submit ada banyak banget dan gue berjanji bakal gue jawabin semua. Jadi yang belum kejawab jangan khawatir, walaupun nanti bakal delay lama atau mungkin ya ternyata udah upgrade duluan, videonya baru rilis, ya maaf ya. Karena memang akhir-akhir ini kita ini ada sedikit masalah di produksi video. Dan sekali lagi, ini tuh jangan dijadikan patokan pokok ya, jadikan aja referensi buat kalian gitu kan. Kalau memang saran dari gue tuh nggak mutlak bener, nggak mutlak paling baik buat kalian, enggak ya, jadikan aja. Mungkin kalian kumpulkan pendapat-pendapat, kalian habis itu bisa memilih, wih kira-kira gue nih enaknya ngapain gitu kan, begitu teman-teman. Dan video selanjutnya akan gue bahas lagi beberapa ya, nanti di sisanya bakal gue habisin semuanya. Jadi kalian jangan khawatir gak masuk video, bakal masuk ya, walaupun nanti di yang terakhir-terakhir itu bakal ya tidak sebagus yang ini. Karena ada beberapa yang emang masih dikunci Google Drive-nya, atau mungkin masih belum memberikan akses, atau bahkan mungkin belum memberikan foto, dan ada juga yang mengirim lewat email, dan itu membuat gua kayak aduh, udah banyak gitu kan. Ya udahlah. Iya, itu dia PC kalian. Kalau kalian suka videonya atau mungkin kalian suka segmen ini, kalian boleh tulis komentar kalian di kolom komentar biar Gonamtech kedepannya lebih maju lagi. Dan kalau kalian suka videonya, bolehlah kalian share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton Gonamtech, and always see you next time. Wassalam.